Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam, jumpa lagi pada malam ini 18 Desember 2021. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, dan Tuhan sudah membawa kita menyambut malam pemberiannya. Mari sebelum kita beristirahat, kita mengangkat syukur kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Sebab Bapa begitu baik untuk memelihara kehidupan kami dan menjamin keselamatan kami, ya Tuhan. Kami akan beristirahat pada malam ini. Tapi sebelumnya kami mau mengangkat syukur dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Dan umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita sedang mempersiapkan diri kita untuk merayakan Natal 25 Desember 2021 dan siap menyambut tahun rahmat Tuhan yang baru 1 Januari 2022. Di sana sini kita sudah mendengarkan alunan musik Natal. Baik itu di rumah-rumah, di tempat-tempat umum, bahkan di angkutan-angkutan umum, kita mendengarkan alunan musik Natal yang begitu mempesona bagi kehidupan kita. Bahkan kita juga menyaksikan ornamen dan pernak-pernik Natal yang sudah menghiasi segala tempat, baik di rumah tangga kita, di tempat-tempat atau pusat-pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Ini seluruhnya memberi tanda bahwa kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal 25 Desember 2021. Kita tentu berharap bahwa bukan saja alunan musik yang kita dengar, dan juga kita tidak hanya menyaksikan ornamen pernak-pernik Natal yang terpasang di berbagai tempat. Tapi tentu kita juga berharap bahwa masing-masing kita sebagai umat Kristiani telah sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, sehingga kita benar-benar ada dalam kehidupan yang kudus, memasuki sebuah masa raya yang penting bagi kehidupan kita umat percaya
Karena kita percaya bahwa di masa perayaan Natal itu adalah saat di mana Allah mengunjungi kita, berjumpa kita dengan umat manusia yang berdosa dan mau berkarya untuk keselamatan kita umat manusia. Malam ini kita punya kesempatan membaca dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Kita menjumpai dua pribadi perempuan, Elizabeth dan Maria. Kedua perempuan ini memiliki pergumulan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Elizabeth, kita tahu bahwa dia dikatakan mandul, dan karena itu sebagai perempuan mandul, dia tidak bisa dapat mengandung dan melahirkan keturunan bagi suaminya Zakaria. Dan kita ingat bahwa perempuan mandul adalah sebuah kehidupan yang akan terus dicederai oleh sesama perempuan lainnya, atau juga oleh masyarakat pada umumnya. Sebab itu merupakan sebuah aib bagi kehidupan mereka. Kita ingat apa yang terjadi dengan Hana dan Penina. Pada saat itu Hana disebut sebagai perempuan mandul dan tidak bisa dapat melahirkan anak bagi keturunan. Sementara Penina diberi kesempatan untuk dia bisa dapat mengandung dan melahirkan anak. Dan karena itu setiap saat dia menyatakan sindiran, olokan bagi Hana sepanjang hari-hari hidup mereka bersama. Padahal mereka ada hidup dalam satu keluarga. Tetapi sekalipun mereka hidup sebagai satu keluarga, tapi mereka saling mengkhianati satu dengan yang lainnya. Terutama ditimbulkan dan didatangkan oleh Penina, pribadi yang tidak menghormati sesama kaum perempuan yang lainnya. Dan pada malam ini kita dapat belajar dari dua pribadi ini, Elizabeth dan Maria. Ternyata Elizabeth yang disebut sebagai perempuan yang mandul itu memasuki masa tuanya. Dia diizinkan Tuhan untuk mengandung dan melahirkan satu pribadi, satu anak laki-laki yang ditentukan sebagai yang mendahului dan yang membuka jalan serta mempersiapkan umat Tuhan untuk menyambut kedatangan anak Allah, Sang Juru Selamat bagi dunia. Dengan demikian, Elizabeth sedang ada di dalam satu keadaan di mana dia dapat dipulihkan dari kehidupannya. Sebab selama hari-hari hidupnya, karena dia dikatakan sebagai mandul, tentu banyak cercaan, banyak olokan dan sindiran yang telah dia alami. Tetapi dengan kehamilan yang sekarang sedang dia jalani adalah sebuah masa sukacita bagi kehidupannya. Bahwa Allah ternyata memberi kesempatan bagi dia untuk mengandung dan melahirkan. Tapi dia melahirkan satu pribadi yang bukan pribadi yang biasa. Tapi dia sebagai yang mendahului kedatangan Sang Anak Allah untuk mempersiapkan sebuah umat untuk menanti kedatangan Tuhan. Sehingga anak yang dilahirkan oleh Elizabeth itu diberi nama Yohanes. Dan kita tahu bahwa Yohanes lahir sebagai pribadi yang menggenapi nubuatan para nabi dalam kitab Perjanjian Lama, untuk mengingatkan bahwa dia bukan sekedar dilahirkan di tengah-tengah kehidupan dunia dan lahir melalui rahim Elizabeth dalam sebuah misi besar, dalam sebuah mega proyek Allah untuk
mempersiapkan satu umat supaya sungguh-sungguh bertobat dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Anak Allah, Sang Juru Selamat. Sementara Maria memiliki pergumulan hidup yang berbeda. Dia memang sudah bertunangan dengan Yusuf, tetapi dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, masa pertunangan itu masa yang masih memelihara kekudusan hidup. Mereka belum bisa dapat hidup dan menjalani kehidupan sebagai suami istri di dalam keseharian hidup mereka. Tetapi pergumulan yang dihadapi adalah bahwa Maria sedang mengandung seorang anak laki-laki yang nanti diberi nama Yesus. Sebab dialah yang ditentukan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bahkan dialah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, penebus bagi umat manusia. Dan ternyata dua pribadi yang memiliki pergumulan yang berbeda ini sekarang sedang saling berjumpa. Maria mengalami sebuah perjalanan panjang. Sekalipun dalam saat kehamilan, dia mengunjungi Elizabeth. Dan ketika dia mengunjungi Elizabeth, dia memberikan sebuah salam sukacita bagi kehidupan Elizabeth. Dan menurut bacaan kitab suci tadi, ketika Elizabeth mendengarkan salam dari Maria, anak yang ada di dalam rahimnya meloncat sebagai tanda untuk menerima kehadiran dari Maria yang saat itu juga sedang mengandung Putra Allah, Sang Juru Selamat dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui bacaan ini ternyata kita berjumpa dengan dua pribadi manusia dalam diri dua perempuan. Dua pribadi ini, Maria dan Elizabeth, adalah manusia-manusia yang sungguh-sungguh hidup dan taat serta setia kepada Tuhan. Dan mereka adalah tipe manusia yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling menghibur dan saling mengokohkan satu terhadap yang lain. Ini berbeda dengan kebanyakan manusia. Kebanyakan pribadi manusia dalam dunia ini yang tidak hidup untuk saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain, malah menjadi batu sandungan dan menciderai kehidupan sesama yang lain. Kita ingat model hidup saling menciderai yang ditampilkan oleh Penina dalam kitab Kejadian. Karena itu malam ini kita berjumpa dengan dua pribadi, Maria dan Elizabeth. Dua pribadi perempuan yang ternyata tidak hidup sebagai menjadi batu sandungan bagi sesama. Tetapi mereka hidup sebagai perempuan yang saling menguatkan, saling menghiburkan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya Elizabeth amat berbahagia saat mendapat kunjungan dari Maria. Dan di dalam kunjungan itu, Roh Kudus memenuhi kehidupan Elizabeth. Dan Elizabeth dapat berseru dengan suara nyaring, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku?" Kita bisa perhatikan itu pada ayatnya yang ke-43. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu berarti kita harus ingat bahwa selagi kita masih hidup di dalam dunia, tugas kita adalah kita mesti menjadi sahabat bagi sesama kita untuk selalu menebar cinta kasih di antara seorang dengan yang lain, dan tidak boleh menjadi batu sandungan dan saling menciderai serta saling mengkhianati seorang dengan yang lainnya. Mari kita belajar dari dua pribadi ini, Maria dan Elizabeth.
Keduanya sangat bersuka cita karena mereka berdua dapat menyambut karya Allah yang besar di dalam kehidupan mereka dengan gembira. Dan di dalam karya Allah yang besar yang sedang mereka alami dalam hidup mereka, mereka bisa dapat saling mengunjungi dan saling menguatkan satu terhadap yang lainnya. Luar biasa dua pribadi perempuan ini. Yang satu dipercaya sebagai yang akan melahirkan orang yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan anak Allah. Dalam hal ini Elizabeth. Sedangkan yang satu Maria dipercaya oleh Tuhan untuk mengandung dan melahirkan anak Allah, Sang Juru Selamat bagi dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam perjumpaan ini kita melihat bahwa keduanya mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa bila sebagai umat Tuhan yang hidup secara bersama-sama dalam iman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh benar, maka hidup bersama itu adalah hidup yang saling menyenangkan dan saling mendatangkan damai sejahtera di antara seorang dengan yang lainnya. Di dunia yang modern sekarang ini, kita membutuhkan model kehidupan dari Maria dan Elizabeth, di mana saling mendatangkan sukacita dan saling menguatkan dan saling menopang satu dengan yang lainnya. Sebab dunia yang sudah makin maju dan modern ini juga sedang dihidupi oleh orang-orang yang saling menjengkelkan, oleh orang-orang yang saling menciderai satu dengan yang lainnya, oleh orang-orang yang merencanakan hal-hal yang jahat bagi kehidupan sesamanya. Mari kita belajar dari dua pribadi, Maria dan Elizabeth. Hidup untuk saling mengunjungi dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dengan demikian, dapat mengalami kebahagiaan bersama sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita sedang ada dalam masa penantian untuk menanti kedatangan Tuhan. Dan kita siap untuk merayakan Natal 25 Desember 2021. Mari, biarlah kita menjadi pribadi yang selalu menebar cinta kasih dan damai sejahtera bagi kehidupan bersama, sebagaimana yang sedang dikerjakan oleh Maria dan Elizabeth. Jauhkanlah dari dalam hidup kita segala rancangan-rancangan yang jahat untuk saling mendatangkan derita satu dengan yang lainnya, sehingga kita benar-benar hidup sebagai imamat yang rajani di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Umat Tuhan yang terkasih, malam ini sekaligus juga adalah malam persiapan bagi kita untuk menyambut hari perhentian yang kudus. Mari masing-masing dapat berefleksi, kalau selama ini kita sedang hidup menjadi pribadi yang bukan mendatangkan sukacita seorang dengan yang lainnya, tetapi justru menjadi batu sandungan bagi sesama. Malam ini, segera bicara dengan Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, dan mengalami pertobatan dalam kehidupan ini sebelum kita terlambat. Sekali lagi, di malam persiapan ini, masing-masing segera mengoreksi diri, berefleksi dan mengenal dirinya. Apa sesungguhnya yang selama ini dia kerjakan? Apakah dia telah menjadi sahabat yang menebar benih cinta kasih dan damai sejahtera, atau dia sedang menjadi pribadi yang menjengkelkan dan yang menciderai kehidupan sesama? Segera ambil keputusan dan bertobat sebelum kita bertobat, sebelum kita menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup ini. Sekali lagi, jangan terlambat. Segera ambil keputusan sebelum Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang terus setia memberkati dan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu memasuki hidup kami dan membuat kami dapat menemukan diri kami, siapa sesungguhnya diri kami. Kalau kami sedang hidup sebagai pribadi yang saling menjengkelkan dan saling mendatangkan penderitaan, kami minta pengampunan dari Tuhan. Biarlah kami memasuki babak pertobatan dalam hidup ini sebelum kami terlambat menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Malam ini hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang sedang ada dalam pergumulan-pergumulan kehidupannya. Baik mereka yang sedang mengalami penderitaan sakit di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa, ulurkanlah tangan-Mu dan jamah umat-Mu serta berkati mereka. Dan kalau Bapa berkenan, biarlah mereka mengalami kesembuhan ya Bapa. Juga umat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi dalam kehidupan keluarga mereka, usaha-usaha mereka sulit, kami minta kepadamu, bukalah pintu berkat-Mu dan alirkan berkat-Mu masuk ke kehidupan umat-Mu sekalian ya Bapa, supaya mereka hidup dari berkat-Mu ya Tuhan. Dan kepada segenap orang tua yang sedang bergumul dengan pendidikan anak-anak mereka, baik di tingkat dasar sampai perguruan tinggi, biarlah Allah berkenan memberkati perjuangan orang tua mereka. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak, biarlah mereka menghormati pengorbanan orang tua dan belajar penuh waktu, sehingga mereka bisa sukses pada waktunya. Dan semua anak-anak muda kami yang telah selesai pendidikan formal dan sedang berjuang untuk mendapatkan satu pekerjaan tetap, Tuhan Yesus, tolonglah anak-anak muda kami supaya mereka mendapatkan bagian untuk kelanjutan hidup mereka. Hamba juga berdoa untuk gereja Tuhan yang berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan. Para pendeta, para penatua diaken, pengajar, para penginjil, dan seluruh pelaku pelayanan yang melibatkan dirinya dalam pewartaan warta keselamatan. Hamba berdoa Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa dan hikmat-Mu, supaya mereka sungguh-sungguh berkarya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, karena itu berkati kami para pelaku pelayanan, sehingga kami benar-benar berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan, menyerukan seruan pertobatan kepada umat manusia, sehingga sungguh-sungguh kami mewartakan janji-Mu kepada seluruh umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami dan pemerintah kami, Bapak Presiden, Gubernur, para bupati, wali kota di mana kami menjadi bagiannya. Kami minta Allah memberkati mereka sekalian, karuniakan hikmat dan kekuatan surgawi kepada mereka untuk mereka menyelenggarakan kepemimpinan di negeri tercinta kami. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat. Datanglah, tumpahkanlah tangan-Mu ke atas kami dan memberkati kami, supaya kami beristirahat dalam keadaan yang aman. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya umat Tuhan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Salam.